Saya Erma dari asal Balikpapan. Insya Allah. Saya ingin menanyakan tentang hukum riba. Kalau misalkan perekonomian lagi surut, terus kita eh, apa menyekolahkan anak dengan cara eh, hutang dari bank. Hukumnya gimana, Bu ya? Baik, itu yang kita bahas pada pertemuan saat ini. Ada orang ingin berbuat baik, tapi dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan membuahkan kebaikan. Kalau Anda menyekolahkan anak lalu Anda mengambil pinjaman dari yang diharamkan, yang ada ribanya, maka Anda ini, bukan Anda, jika ada seorang, saya tidak membuat contoh orang yang bersangkutan atau siapapun, anggap ada orang, Anda insya Allah wanita solehah, baik, jika ada orang ingin berbuat baik atau nyekolahkan anaknya tapi dengan dana yang haram, pinjam dengan ada ribanya, maka pertama dia dosa di saat seperti itu. Lebih dari itu dia sombong, dia seolah, jadi dia tidak menggantungkan keberhasilan kepada Allah, tapi kepada sekolah yang ia pilih, sehingga dia memaksakan harus sekolah di situ. Kalau memang kita tidak mampu membiayai anak kita di sekolah yang mahal, cari sekolah yang murah. Ada sekolah yang lainnya. Tapi kalau dia memaksakan harus itu karena sekolah favorit, sekolah hebat, semua yang keluar itu bisa jadi begini, memaksakan, dia nggak, seolah-olah lebih tahu dari Allah. Dia sombong kepada Allah. Artinya dia ingin menjadikan anak sukses, tidak bergantung kepada Allah. Seolah-olah ingin menjadikan anak sukses adalah sekolah tersebut, bukan Allah. Sebenarnya keropos imannya dia. Maka kami ingatkan, kalau memang Anda nggak mampu nyekolahkan anak Anda sekolah di tempat sekolah yang mahal, menurut Anda mahal yang gampang sukses, ketahuilah yang beri sukses adalah Allah. Anda pergi sekolah yang lebih murah lagi yang sekiranya Anda mampu, atau bahkan kalau sekolah yang gratis. Masih ada kok hari ini. Nggak mau anak saya dan saya, ya karena sudah terdidik untuk sombong. Sekolah keren, wah. Jadi biasanya, jadi orang yang punya utang kadang memaksakan anaknya sekolah di tempat yang mahal. Karena apa? Dalam khayalannya kalau sudah anaknya sekolah tempat yang mahal, dia kumpul sama orang kaya jadi kaya, padahal tambah nyucuk utangnya. Wong kumpul-kumpulannya saja kuliner mahal, nanti ada bagi-bagi tas suruh bayar, minggu depan bayar, macam-macam sombong-sombongan. Nah, ini nggak bisa. Jadi tidak diperkenankan seperti itu. Kalau memang kalau ada orang mendidik anaknya harus dengan harta yang bersih. Karena apa? Biar hatinya itu bersih, ada nur. Kalau dengan keharaman, anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya? Seolah-olah dia telah itu tadi mendahului Allah. Seolah dia nggak perlu Allah. Yang menjadikan sukses adalah Allah, bukan sebuah sekolahan. Ini saja insya Allah. Jadi peringatan buat semuanya, jangan memaksakan dengan biaya yang mahal, tapi ternyata kita tidak mampu. Banyak sekolah-sekolah yang free, gratis, yang murah, yang bisa terjangkau. Orang-orang besar tidak semuanya keluar dari sekolah besar, ada sekolah kampung. Kalau orang besar di sekolah yang besar biasa, tapi ada orang besar sekolahnya kecil, berarti dia menjadikan besar sekolahnya. Jadi kan anak-anak Anda hebat bukan karena sekolah hebat, anak Anda hebat karena bergantung kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya tambah lagi, bagi siapapun yang ternyata menjadi orang seperti yang disebutkan, menyekolahkan anaknya dengan modal yang haram, lagi-lagi kepada topik pengajian Allah Maha Kasih, sadarlah Anda, Allah Maha Pengampun. Tinggal ingin berubah gitu saja. Saya akan berubah, anak saya akan saya pikirkan bagaimana selanjutnya. Kalau Anda tidak mampu, jangan paksain di situ. Yang penting Anda niat saya untuk hijrah meninggalkan keharaman itu. Peringatan pertama. Yang kedua, bagi Anda yang sudah benar cara cari rezekinya, kemudian melihat saudara kita yang masih urusan dengan riba, tolong jangan rendahkan dia. Tanda orang baik yang sesungguhnya tidak akan menjadi sombong. Mungkin lihat tetangga, bisa saja dia menangis dengan riba yang selama ini dialaminya. Maka kalau kita sudah terbebas dari riba, melihat saudara kita yang masih berurusan dengan riba, hendaknya kita mandang mereka dengan mata kasih, jangan merendahkan. Apalagi jangan, Ustadz gombal, haji gombal, mondokin anaknya,
tapi ternyata masih dengan riba. Nggak boleh kita merendahkan. Kita sedih, kita doain semoga Allah berikan lihat rezeki yang cukup begitu. Yang halal, yang bersih. Ingat, jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah yang terlihat di mata kita masih dalam keterpurukan, kenistaan. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin dia orang yang menjerit setiap malam, cuman dia tidak terlihat oleh mata kita. Jangan suudon kepada siapapun, justru sebaliknya. Pandang mereka dengan mata kasih dan sayang. Kalau kita melihat saudara kita masih terpuruk dalam apa saja, makan haram, kerjaan haram, kehinaan, panjatan doa. Semoga Allah mengampuni, Allah berikan kesadaran, dan Allah berikan pintu halal. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.